Pemirsa, inilah Breaking News TV One bersama saya Yuni Fitri, di mana saat ini Badan Narkotika Nasional masih terus menyidik kasus dugaan penyalahgunaan narkoba oleh Raffi Ahmad dan juga rekan-rekannya. Kita akan menuju ke gedung BNN untuk mengetahui jalannya konferensi pers yang akan digelar di sana. Persiapan masih terus dilakukan, di mana memang tadi reporter TV One Indri Astuti juga menyebutkan ini adalah akan menjadi putusan akhir dalam status hukum Raffi Ahmad. Penentuannya akan ditentukan hari ini. Apakah memang Raffi Ahmad terbukti menggunakan narkotika yang disebut-sebut adalah narkotika jenis baru atau katinon? Apakah Raffi akan terjerat dengan undang-undang narkotika atau tidak, maka akan dijelaskan nanti. Saat ini memang masih menunggu apa yang akan disampaikan dalam konferensi pers oleh pihak BNN. Saat ini masih ada sekitar 8 orang yang akan ditentukan nasibnya, status hukumnya saat ini. Satu diantaranya adalah public figure Raffi Ahmad. Dan untuk mengetahui selengkapnya konferensi pers di gedung BNN, kita akan bergabung bersama reporter TV One Indri Astuti. Iya, Yaumi, memang benar sekali. Sesaat lagi konferensi pers dari BNN untuk menentukan atau menetapkan status hukum terhadap Raffi Ahmad dan juga 7 rekan lainnya ini akan berlangsung sesaat lagi. Dan saat ini sudah bersama kami para awak media, yaitu Deputi Penindakan BNN Irjen Benny Mamoto, yang sebentar lagi akan menyampaikan dari 8 orang yang saat ini masih menjalani pemeriksaan sekaligus penahanan di BNN, siapakah nantinya yang akan ditetapkan sebagai tersangka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, ataupun justru bebas dari putusan. Karena seperti yang kita ketahui memang Yaumi, beberapa saat yang lalu masih sempat timbul polemik di masyarakat, yaitu terkait dengan status hukum dari zat turunan katinon yang disebut sebagai narkoba jenis baru. Dan ini sendiri memang beberapa saat yang lalu BNN juga sempat mengundang saksi ahli yang menetapkan bahwa zat turunan katinon ini sebenarnya dapat digolongkan ke dalam golongan satu narkotika. Dan karena itu memang ini sendiri dapat, dengan keberadaan dari undang-undang ini sendiri, tentunya dapat ditetapkan artinya dijerat baik Raffi ataupun mungkin 7 rekan lainnya dengan undang-undang narkotika ini. Dan kami saat ini masih menunggu apakah memang nantinya Raffi ataupun 7 rekan lainnya akan ikut serta dalam konferensi pers yang akan digelar ini sendiri. Karena tadi berdasarkan pengamatan kami memang telah ada sejumlah rekan artis juga yang ikut memberikan dukungan terhadap Raffi Ahmad. Dan saat ini jika saya dapat menggambarkan di sini ada sahabat Raffi, mungkin artis Anang Hermansyah dan juga Ashanti yang turut menantikan berjalannya konferensi pers ini sendiri. Kami memang para media konfirmasi menunggu keterangan resmi dari pihak BNN sejak pagi tadi. Namun sedianya hingga siang ini sendiri, Deputi Penindakan BNN yaitu Irjen Benny Mamoto masih menunggu. Entah apa yang ditunggu, karena kami melihat dari jajaran kursi yang ada di sini sendiri, memang di belakang kursi yang ditempati oleh Deputi Penindakan BNN ini ada 7 kursi yang disediakan. Apakah nantinya 7 kursi ini memang akan ditempati oleh 7 rekan Raffi lainnya, dan Raffi juga akan duduk di antara salah satu kursi ininya? Kami masih menantikan, pemirsa. Sementara demikian, Yaumi, kembali ke studio. Indri, lalu melihat situasi di sana saat ini, apakah ada tanda-tanda seperti itu ya? Berapa lama lagi konferensi pers akan berlangsung, Indri? Iya, Yaumi, memang tadi sebelum dimulai dari sholat Jumat sendiri, Kepala Humas BNN Sumirat menjanjikan bahwa konferensi pers akan dimulai usai sholat Jumat persis. Namun nyatanya saat ini itu telah menjelang pukul 1:30 siang. Saat ini memang baru ada 2 dari
BNN sendiri, yang dua petugas ataupun pejabat dari BNN yang hadir di ruang konferensi pers ini. Namun entah, kami belum dapat memastikan lagi apakah mereka masih menunggu pihak-pihak yang nantinya juga akan turut didudukkan di kursi yang telah disediakan, karena cukup banyak kursi yang disediakan di sini ya Umi, berdasarkan pengamatan kami. Dan kami tentunya juga awak media berharap konferensi pers ini dapat dilakukan secara terbuka dan juga turut menghadirkan di antara kami, yaitu Raffi Ahmad dan juga rekan-rekan lainnya yang diduga turut serta dalam pesta narkoba yang digerebek ataupun dilakukan penangkapan di kediaman Raffi Ahmad yang berada di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Dan memang jika berdasarkan ketentuan 3 kali 24 jam waktu pemeriksaan dan penahanan tahap kedua ini sedianya baru akan habis pada pukul 5 pagi esok, Yaumi. Namun tentunya kami berharap bahwa BNN dapat memberikan keputusan secepatnya. Ya Yaumi, saat ini Kepala Humas BNN sendiri, Bapak Sumirat, telah hadir dan turut memasuki ruangan konferensi pers, dan sepertinya ini merupakan tanda dimulainya dari konferensi pers resmi dari BNN. Yaumi. Baik, melihat di sana setiap hari ibunda dari Raffi Ahmad sendiri sering datang seperti itu ya. Apakah saat ini terlihat ada ibunda dari Raffi Ahmad menyaksikan kepastian hukum anaknya saat ini? Indri. Indri. Ya pemirsa, memang saat ini baru saja hadir gitu bersama di juru bicara dari BNN, Bapak Sumirat, yang mungkin akan memulai jalannya konferensi pers. Ya baik, konferensi pers akan segera dimulai. Selamat menyaksikan. Rekan-rekan dari media yang saya hormati, DPT Rehab, KUPT Lab, KPNNP NTB, dan Kabid Humas yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, pertama-tama saya mohon maaf karena sedianya tadi pagi, tapi kemudian harus tertunda karena waktunya mepet sekali dengan kita sembahyang Jumat. Jadi hari ini kita akan sampaikan keputusan tentang hasil penyidikan yang kita lakukan. Kalau berbicara masa penangkapan baru berakhir besok. Tapi karena kita menilai bahwa ini sudah cukup untuk kita putuskan hari ini, maka kita ajukan hari ini. Sebelum kami menyampaikan hal-hal yang menyangkut nanti penerapan pasal, kemudian status, perlu kami sampaikan bahwa pada pagi ini dan dari kemarin kami sudah mulai menerima masukan, pertanyaan dari Polda. Dengan adanya mereka menemukan apakah itu pil, apakah itu kapsul yang sejenis, termasuk tanaman. Jadi media yang sudah menyiarkan tentang temuan tanaman di Bogor, ternyata serta-merta mereka babat, potong. Dan itu harganya ternyata mahal, 1 pot 500.000. Nah, ini menjadi kewaspadaan kita bersama kepada seluruh masyarakat untuk mewaspadai tanaman ini. Jadi kalau ada yang jual, ada yang menanam, mohon informasikan kepada aparat tempat untuk kita musnahkan. Karena kalau tidak, penyebarannya akan semakin meluas. Sama dengan ganja. Nah, kami saat ini sedang bekerja keras untuk melayani permintaan tes uji lab beberapa temuan di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa penyebaran
barang ini sudah cukup meluas. Selama ini penyidik fokus pada beberapa jenis yang masuk dalam daftar. Heroin, kokain, ganja, ekstasi, sabu. Tapi ternyata di tengah beredarnya yang 5 ini, beredar pula barang ini. Jadi melalui penemuan ini, melalui pengungkapan kasus ini, ada satu hikmah tersendiri yang sangat tinggi nilainya. Karena kalau tidak, kita hanya masih fokus pada 5 jenis yang sering beredar. Sekali lagi kita mengharapkan bantuan seluruh masyarakat untuk kewaspadaannya dengan beredarnya barang-barang ini. Termasuk kita dapati banyak tawaran-tawaran obat-obat berupa kapsul, katanya untuk menguruskan badan lah, katanya untuk ini itu. Mohon kalau menemukan itu sebaiknya biarlah kita uji lab isinya apa. Jangan sampai masyarakat kita diracuni atau dijebak sebagai bagian dari strategi pemasaran narkoba. Kemudian berikutnya yang perlu kami sampaikan bahwa lamanya proses ini, sekali lagi kita ekstra hati-hati. Jadi kami prihatin adanya berbagai macam SMS yang beredar lah, yang ini itu, yang nadanya seolah-olah kok lama, ada apa sih? Tidak, kami semata-mata betul-betul ingin profesional, sehingga Pak Lufti sendiri yang sudah menjadi KBNN PNTB, karena beliau farmakolog senior, kita undang ke sini untuk membackup kegiatan ini. Dan ternyata beliau berpengalaman menjadi saksi ahli ketika tahun 1995 ekstasi belum diatur dalam undang-undang. Beliaulah saksi ahlinya dan akhirnya bisa dihukum. Nah, pada kesempatan ini juga kami sampaikan bahwa sikap BNN terhadap zat ini sudah yakin bahwa ini bagian dari narkoba. Dan nanti kalau ingin bertanya teknis, bertanya hal-hal yang menyangkut kefarmasian, langsung akan menjelaskan, beliau akan menjelaskan. Kemudian yang berikutnya juga di sini hadir Deputi Rehab, Bapak Kosnan, yang nantinya kalau teman-teman ingin penjelasan, bagaimana sih proses rehab, tahapannya, kemudian siapa saja yang direhab, apa hasil asesmen, beliau akan siap menjawab. Dan diharapkan dengan ini clear, masalahnya clear, sikap kami jelas, kami profesional, hanya kami perlu waktu. Sekali lagi kami perlu waktu. Sebagai contoh dalam rangka pengujian bahan ini pun kami perlu waktu. Baik rekan-rekan sekalian, selanjutnya Pak Sumirat akan mengumumkan apa keputusan hasil penyidikan kita, dan saya harus mohon diri karena saya harus ke Kuala Lumpur, ada tugas ke sana, dan nanti tentunya kesempatan berikut kita masih boleh berdiskusi atau sharing informasi. Dan kepada rekan-rekan yang susah mengontak saya mohon maaf karena handphone saya sampai hang karena terlalu banyak SMS yang masuk. Sekali lagi terima kasih. Dan silahkan Pak Sumirat. Dan seperti terdengar baru saja bahwa Deputi Pemberantasan BNN menyampaikan pernyataannya terkait dengan proses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Deputi Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional, yang kami hormati Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kepala Laboratorium Badan Narkotika Nasional, dan kawan-kawan media yang kami hormati. Saya akan membacakan hasil penetapan status 8 orang yang ditangkap oleh Badan Narkotika Nasional dan saat ini diperiksa oleh tim penyidik.
setelah Badan Narkotika Nasional memulangkan I, Z, F, MS, AT, MB, RW, WH, dan SD beberapa waktu yang lalu karena tidak terbukti menggunakan narkoba atau tidak terlibat dalam jaringan peredaran narkoba, maka pada hari ini Badan Narkotika Nasional telah menetapkan status 8 orang lainnya yang diamankan oleh petugas BNN di kediaman RA Lebak Bulus, Jakarta Selatan pada hari Minggu pukul kurang lebih 5 waktu Indonesia bagian Barat. Status 8 orang yang saat ini diperiksa Badan Narkotika Nasional berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium dan pemeriksaan lainnya yang telah dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional selama kurang lebih 5 kali 24 jam. Pertama, saudara R usia 26 tahun, pekerjaan wira swasta atau pekerja seni. Hasil pemeriksaan laboratorium positif menggunakan metilon. Status tersangka. Pasal yang disangkakan berdasarkan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009. Pertama adalah pasal 111 ayat 1. Junto 132, 133 dan 127. Selanjutnya kedua, saudara W umur 34 tahun, pekerjaan swasta atau konsultan restoran. Positif berdasarkan hasil laboratorium MDMA dan juga metilon. Status tersangka dengan dikenakan pasal 127. Ketiga, saudara M, pekerjaan wira swasta. Hasil pemeriksaan laboratorium positif menggunakan ganja dan metilon. Status tersangka, pasal yang disangkakan pasal 127. Kemudian keempat, saudara RJ, pekerjaan wira swasta. Hasil pemeriksaan laboratorium positif menggunakan metilon. Status tersangka pasal 127. Kemudian kelima, saudara MF, pekerjaan swasta. Hasil pemeriksaan laboratorium positif ganja dan juga positif metilon. Status tersangka dan pasal yang dikenakan pasal 127. Kemudian yang keenam, K, pekerjaan mahasiswa. Hasil pemeriksaan laboratorium positif ganja, positif MDMA atau ekstasi, dan positif metilon. Statusnya tersangka, pasal yang dikenakan pasal 127. Selanjutnya, ketujuh, yaitu saudara J, pekerjaan wira swasta. Hasil pemeriksaan laboratorium positif menggunakan MDMA
dan menggunakan metilon. Status tersangka, pasal yang dikenakan pasal 127. Nomor 8, Saudara UW. Nanti untuk yang umurnya segala macam dilihat sendiri ya. Pekerjaan swasta, hasil pemeriksaan laboratorium negatif ganja, negatif MDMA, negatif metilon. Status tersangka, dikenakan pasal 131. Selanjutnya, terhadap tersangka R telah diterbitkan surat perintah penahanan selama 20 hari terhitung mulai hari ini, Jumat 1 Februari 2013, dan ditahan di Rumah Tahanan Badan Narkotika Nasional Cawang, Jakarta Timur. Saudara R terbukti menguasai 14 butir metilon atau 3,4 metilen dioksikationon dan 2 linting ganja. Terhadap tersangka W, M, RJ, MF, K, dan J, sambil menunggu proses penyidikan, keenamnya akan ditempatkan di tempat rehabilitasi Badan Narkotika Nasional di Desa Waterjaya, Cigombong, Lido, Bogor, Jawa Barat. Sedangkan tersangka W tidak dilakukan penahanan atas jaminan keluarga dan ancamannya maksimal kurungan 1 tahun sehingga tidak dilakukan penahanan. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan. Kalau ada tambahan mungkin. Pak. Ada pertanyaan silakan. Pak, saya Pak. Dengan ditahannya Rafi, artinya BNN menerapkan standar ganda dalam Undang-Undang Nomor 35. Karena dalam undang-undang itu mengatur bahwa pengguna mendapatkan hak untuk direhabilitasi. Satu. Yang kedua, seperti di tadi pendengar Narkotika Nasional BNN tidak orang yang masih tahan untuk menjadi BNN tidak melakukan standar ganda. Di sini pasal yang disangkakan berlapis, termasuk juga pasal 127, di mana di situ merupakan pasal pengguna. Jadi hal-hal yang terkait dengan sangkaan-sangkaan yang ada, semua sudah ada, termasuk pengguna. Jadi barang bukti ada, diakui, sebagai positifnya juga sebagai pengguna, juga disangkakan pasalnya 127. BNN tidak menerima informasi dari seperti yang disampaikan orang terdekat. BNN menerima informasi dari masyarakat, baik itu melalui SMS center, call center maupun web center. Sekian. Jadi untuk pengembangan lebih lanjut, kami belum bisa sampaikan, seperti tadi disampaikan Pak Beni. Hari ini saja kita menerima kiriman dari beberapa daerah. Contoh, karena ada orang tua yang merasa anaknya sudah pakai barang ini. Barang ini apa? Mereka kirimkan ke kami untuk diperiksa. Jangan sampai kita itu banyak adik-adik kita, keluarga kita yang menjadi penyalahguna narkoba karena diiming-iming sesuatu. Sebagai contoh, salah satunya karena dibujuk supaya sebagai pengurus badan, orang tuanya mengirimkan beberapa butir kapsul, dikirimkan ke kami juga. Terima. Dan seperti tadi dikatakan oleh Berdasarkan saksi-saksi
yang ada di tempat kejadian perkara? Diakui? Ya. Alurnya dari mana? Masih dalam pengembangan kawan-kawan dari penyidik. Ada yang lain? Nanti itu yang pasti sekarang mengakui memiliki barang itu. Untuk selanjutnya menunggu proses pemeriksaan lebih lanjut. Jadi nanti kita tunggu pemeriksaan selanjutnya. Betul sekali. Jadi kita juga akan telusuri MDMA-nya ini asalnya dari mana dan di mana siapa yang memasok, dia dapatkan di mana, dipakainya di mana. Ini masih panjang, prosesnya masih panjang. Nanti makanya kita masih lakukan sambil menunggu proses hukum. Jadi yang perlu diperhatikan di sini, sambil menunggu proses hukum terhadap ke-7 orang lainnya tetap berjalan. Mereka ditempatkan di tempat rehabilitasi yang 6 orang. Kita masih mengembangkan kasus ini, jadi mohon bersabar. Artinya kalau kita sekarang ini kita ungkapkan, pasti semua orang akan tiarap. Sebagai contoh, saya yakin seperti pagi hari ini, kita terima kiriman dari beberapa wilayah. Orang tua yang sadar anaknya menggunakan obat atau kapsul yang tidak diketahui isinya, orang tua ini memberikan kepada Badan Narkotika Nasional, termasuk juga ada yang di kepolisian daerah setempat. Jadi kita bersabar, jadi supaya jaringan yang lebih besar bisa kita ungkap secara lebih mendalam lagi. Yang lain? Sabar, itu masih dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Jadi karena masih terkait dengan penyidikan, barangnya dari mana dan sebagainya, tolong bersabar. Yang pasti, oh ya, saya bacakan ya pasal-pasalnya. Ya. Yang pasti peranannya berbeda-beda. Enggak apa-apa. Untuk saudara R dikenakan pasal 111, saya bacakan. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menyediakan narkotika golongan 1 dalam bentuk jadi narkotika golongan 1 dapat dipidana dengan pidana paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun. Jadi perannya beda. Kalau ancaman di atas 5 tahun, itu bisa dilakukan penahanan. Sementara pasal 127, narkotika golongan 1, itu maksimal 4 tahun. Jadi tidak dilakukan penahanan,
namun sambil menunggu proses rehabilitasi, maka dilakukan sambil menunggu proses hukum, maka dilakukan rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional. Yang pasti, ya pemirsa, itu tadi konferensi pers yang disampaikan oleh Kepala Humas BNN yang menyatakan bahwa R, yaitu yang dimaksud adalah Raffi Ahmad, positif menggunakan metilon dengan status tersangka dan disangkakan dengan pasal 111 ayat 1 Junto 132, 132 dan 127 dan dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara maksud saya. Dan Breaking News TV One masih akan kembali usai jeda berikut ini.